Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 4 Maret 2025. Saya mengajak kita merenungkan kutipan Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Hari terakhir ketika kita akan memasuki masa Prapaskah tahun ini. Kita merenungkan sabda Tuhan. Kita mendengarkan Injil Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapa, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga dia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang berhak untuk mendapatkan atau menuntut upah yang layak dari pekerjaannya. Pemerintah dengan segala macam cara berusaha memastikan bahwa pengangguran semakin sedikit, bahwa semua orang mendapatkan pekerjaannya. Maka hari-hari ini kalau jagat media kita banyak bicara tentang penutupan pabrik Sritex yang mempekerjakan ratusan ribu buruh. Itu menjadi diskusi yang hangat. Dan kemudian apa tindakan pemerintah berkaitan dengan ini? Karena semakin banyak pengangguran, itu akan menimbulkan dampak yang banyak. Bagaimana nasib para pekerja yang sudah bekerja bertahun-tahun lamanya, bahkan ada yang puluhan tahun. Bagaimana nasib mereka yang tiba-tiba tidak memiliki pekerjaan, dan itu berarti ada resiko, ada dampak bagi kehidupan keluarga, bagi pendidikan anak-anak, bagi kepastian hidup dan sebagainya. Maka bicara tentang upah yang layak, itu adalah pembicaraan yang wajar dalam kehidupan bersama kita. Kita semua bekerja untuk membangun hidup yang lebih baik, hidup yang lebih pantas. Kita rindu hidup sejahtera lahir dan batin. Kerinduan seperti ini juga ada dalam hati para rasul yang telah mengikuti Yesus. Pertanyaan Petrus kepada Yesus, "Kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau," merupakan pertanyaan yang keluar setelah Yesus mengatakan kepada mereka betapa susah orang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Pertanyaannya nampak wajar. Rupa-rupanya Petrus berpikir tentang orang kaya punya banyak hal, sukar masuk surga. Lalu Petrus kemudian bertanya, kalau dia dan kawan-kawannya meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus, kira-kira dapat apa? Yesus memberikan penegasan di dalam Injil tadi. Allah menjamin kehidupan mereka tanpa kecuali. Bahkan menjanjikan hidup yang berkelimpahan. Mereka yang katakanlah itu meninggalkan rumahnya, yang meninggalkan saudara-saudarinya, ibu dan bapaknya, ternak atau ladangnya,
mereka akan mendapatkan berkali-kali lipat. Mereka akan mendapatkan berkelimpahan dan pada akhirnya nanti akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus menjamin kehidupan mereka tanpa kecuali. Akan tetapi, saudara-saudari, pahala yang diterima setiap orang bukan dinilai dari kerelaan untuk melepaskan semuanya, tetapi dari pengorbanannya untuk mengejar nilai itu demi kekudusan dan demi keselamatan semua orang yang dilayani. Jadi di sini saudara-saudari, paradigmanya harus benar-benar diperhatikan. Pahala yang diterima setiap orang bukan dinilai dari kerelaan untuk melepaskan semuanya, tetapi dari pengorbanannya untuk mengejar nilai itu demi kekudusan dan demi keselamatan semua orang yang dilayani. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Karena itulah Rasul Petrus misalnya menegaskan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Itu kata-kata Rasul Petrus. Karena itu saudara-saudari, sebagai pengikut Kristus, lebih-lebih mereka yang telah memilih untuk mengikuti jalan khusus dalam panggilan ini, menjadi imam, menjadi biarawan-biarawati, memberi diri, itu adalah sebuah pengorbanan. Melepaskan segala sesuatu demi suatu tujuan yang mulia. Demi kekudusan dan demi keselamatan sesama. Upahnya telah diterima. Memiliki banyak keluarga, memiliki banyak saudara, memiliki banyak orang tua. Tinggal yang fokus adalah melayani Tuhan dan sesama. Saudara-saudara, moga-moga kita semua yang telah memutuskan untuk mengikuti Tuhan, berani untuk melepaskan segala sesuatu, berani untuk berbagi, berani untuk berkorban demi kekudusan pribadi dan demi keselamatan sesama. Maka makin orang atau makin para pengikut Kristus itu beriman, dia pasti makin berbela rasa, makin tidak terikat, makin kemudian memiliki hati bagi banyak orang. Semoga saudara-saudari dalam segala aktivitas karya pelayanan hari ini, kita diteguhkan untuk berani berkorban, berani melepaskan segala sesuatu yang hanya untuk diri sendiri, tapi untuk membuat saudara-saudari yang lain merasakan kehadiran Tuhan melalui hidup kita, melalui karya-karya kita, melalui pemberian diri kita dalam segala tugas dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil dan memilih kami semua menjadi pengikut-Mu. Juga memanggil dan memilih orang-orang yang Kau kehendaki untuk ambil bagian dalam karya perutusan-Mu demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama manusia. Berkatilah semua orang yang ambil bagian dalam karya pelayanan-Mu, agar terpenuhi segala kebutuhan mereka, baik jasmani maupun rohani. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.
Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.